sekalian yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat mengucap syukur pada kesempatan yang indah di pandemi. Puji syukur kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk kita boleh berkumpul bersama-sama. Ada pengumuman tambahan untuk pada pagi hari ini. Setelah ibadah nanti akan ada berkat dari yang dapat kita nikmati bersama-sama. Dan sebelum ibadah dimulai, saya himbau untuk jemaat sekalian untuk dapat menonaktifkan ponsel atau agar ibadah pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian lebih dalam ku menyembah. Kita mau rasakan bagaimana begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah lakukan kehidupan kita. Dan kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Kita
waktu sejenak. Fotum pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 4 ayat 24. Kamu menyembah apa yang tidak kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa, Tuhan sudah boleh berikan kami kesehatan, Tuhan sudah boleh berikan kami kekuatan, untuk kami boleh berkumpul bersama-sama kami, dan nanti juga Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Bapa yang akan dinaikkan oleh Pendeta Andri Bapa. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini Bapa boleh mendapatkan berkat yang luar biasa daripada-Mu Bapa, dan kami boleh sebarkan berkat itu Bapa untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan, untuk orang-orang yang berada di keluarga kami dan berada di lingkungan kami Bapa, sehingga kemuliaan-Mu terpancar dalam darah-Mu Bapa. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Masih ada sukacita? Puji Tuhan. Kita mau pujian kita mau naikkan pujian yang mengajarkan kita untuk tetap mengingat Tuhan Yesus atas setiap perjalanan kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus satu nama yang akan selalu memberi kita penghiburan. Hanya Tuhan Yesus juga yang memberi kita kesukaan, dan hanya Tuhan Yesuslah sumber pengharapan kita. Saya undang jemaat sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Ingat akan nama Yesus dari NP 271. Kita akan pujikan semua bait. Bait yang kedua.
Kini tiba saatnya kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Andri Kartika Nugroho. Namun sebelum itu kita akan pujikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. petugas boleh mengambil tempat. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur Bapa, pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di tempat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, secara khusus kami mempersiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 59. Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 59. Saya akan menolong untuk membacakannya. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah cerita di mana ini menceritakan tentang sebuah rombongan manten yang akan bersama-sama mengantarkan mantennya kepada tuan rumah. Kalau istilah Jawa itu ngunduh mantu. Jadi mengantarkan manten kepada besannya. Ada yang mengatakan besan, ada yang mengatakan ngunduh mantu ya. Jadi sebuah rombongan ini sudah mempersiapkan semuanya. Mulai dari bawaan sudah dipersiapkan semua, mulai dari saudara-saudara yang akan ikut, tetangga-tetangga yang akan ikut, termasuk sarana dan prasarana mobil. Yang tahu rumahnya adalah mantennya. Jadi mantennya ini di depan sendiri, rombongan manten di depan yang ada mantennya, kemudian mobil-mobil yang selanjutnya di belakangnya. Di dalam perjalanan ke tempat tujuan, ketika hampir sampai, rupanya ada sesuatu yang membuat rombongan ini terpisah dari rombongan intinya, dari rombongan mantennya gitu ya, terpisah karena macet. Jadi terpisah sehingga rombongan yang belakangnya tuh bingung semua. Wah, iki piye iki? Dalane yang ndi? Enggak tahu. Akhirnya ditelepon, wah di Sherlock ya, ada orang yang tahu Sherlock, ada yang nggak bisa baca gitu ya. Google Map itu ada yang bisa membaca, ada yang tidak, meskipun sudah dilakukan Sherlock. Istri saya itu kalau saya suruh jadi navigator, saya pergi kemana-mana suruh baca itu mesti kleru ya, kleru dalane, padahal sudah jelas gitu ya, urung wayahe menggok wis disuruh menggok, jadi akhirnya tersesat. Tapi kalau saya navigator selalu percaya dengan anak saya Karlin, karena dia membacanya selalu tepat. Nah, tidak semua orang bisa membaca
Google Map itu ketika sudah di Sherlock, sehingga rombongan ini satu dengan yang lainnya yang bisa membaca ya sampai tujuan, yang belum bisa membaca wah muter-muter karu-karuan itu ya. Akhirnya rombongan ini terpisah ya, tersesat karena tidak tahu tempatnya. Yang tahu siapa? Ya mantennya karena dia rumahnya di sana, dia bisa ngantarkan. Tetapi kalau tersesat dari rombongan mantennya, ya wes tersesat kemana-mana sampai jauh. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, ini menjadi sebuah gambaran bagi kehidupan kita sebagai orang-orang di dunia ini, yang dimana kita semua ini pengennya saat nanti Tuhan memanggil atau saat nanti mati, roh kita itu kemana? Surga. Roh kita itu ke surga. Tetapi yang tahu jalannya siapa? Ya orang yang dari surga. Yang tahu jalannya adalah yang asli dari sana, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Allah yang menjelma menjadi manusia. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya kasih judul, mengapa harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Minggu kemarin kita sudah belajar, tunjukkan kalimat di mana Tuhan Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Dari Yohanes ini kita sudah melihat, kita belajar bersama-sama. Tuhan memang tidak mengatakan secara langsung aku Tuhan, sembahlah aku, tetapi Tuhan memakai perumpamaan. Dia menyebut dirinya roti hidup yang turun dari surga. Tuhan menyampaikan sendiri kepada orang-orang di situ, aku turun dari surga. Orang yang bisa melihat Bapa adalah orang yang turun dari surga. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus sendiri. Dan pagi hari ini kita menjawab pertanyaan, mengapa kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan kita. Mengapa kita harus percaya Tuhan sebagai Tuhan kita? Yang pertama ialah hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan kekal di surga. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kehidupan kekal di surga. Mari kita membaca di dalam ayat yang 53 sampai dengan 54. Apa yang dikatakan di situ? Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus saja yang bisa memberikan kehidupan yang kekal. Mengapa seperti itu? Di dalam diskusinya atau pengajaran Tuhan ini kepada orang-orang yang mengikuti dia saat itu, orang-orang itu membandingkan Tuhan Yesus dengan pelayanan Musa, di mana Musa sudah menolong nenek moyang mereka dengan dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saat melewati padang gurun selama 40 tahun, setiap hari Tuhan memberi mereka makan roti mana, roti yang dari surga. Setiap hari mereka harus mengumpulkan, bangun pagi-pagi mengumpulkan mana secukupnya untuk makan mereka hari itu. Kalau mereka melanggar perintah Allah melalui Musa, mereka mengumpulkan, harusnya sehari itu hanya mengumpulkan 1 rantang, tapi mereka mengumpulkan 2, ben sesuk ora tangi isuk meneh. Rupanya makanan itu malah menjadi busuk. Makanan itu menjadi busuk, keluar ulatnya nggak bisa dimakan.
Tetapi saat menjelang hari Sabat, hari Jumat itu mereka diperintahkan Tuhan melalui Musa untuk mengumpulkan lebih. Harus mengumpulkan lebih untuk besok pagi. Karena kamu akan konsentrasi dalam beribadah, kamu nggak boleh mengumpulkan mana lagi. Mereka hanya mengumpulkan satu rantang, maka besoknya kelaparan. Tapi ketika mereka manut mengumpulkan dua rantang, rantang yang kedua itu ya tidak menjadi busuk karena mengikuti perintah Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan selama 40 tahun. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang Israel ketika mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi hanya sekali. Dan ketika mereka bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah, atau percayalah kepadaku. Dan mereka tidak mau. Disinilah Tuhan mengajarkan kepada mereka melalui perumpamaan makanan, melalui perumpamaan roti. Tuhan mengajarkan kepada mereka, kamu memakan mana, nenek moyangmu makan mana selama 40 tahun, tetapi dia mati. Tetapi kalau kamu mau makan roti yang hidup, akulah roti yang hidup, kamu mau memakan dagingku, meminum darahku, maka kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Kamu akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Kelihatannya ekstrim, kok memakan dagingku, meminum darahku gitu ya. Sangat ekstrim. Wah, Tuhan kok ngajar ke apa ini? Orang makan orang itu apa itu namanya itu? Kanibal ini. Mengerikan. Kok ajarannya seperti ini? Sebenarnya Tuhan mengajarkannya itu dengan perumpamaan, tidak betul-betul terus kita harus membunuh Tuhan Yesus, memakan dagingnya kita makan, darahnya kita minum, tidak. Di sini menunjukkan bahwa kamu mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka kamu akan selamat, kamu akan memperoleh hidup. Yang selama ini manusia itu berusaha memperoleh kehidupan, mereka berusaha berbuat baik, mereka berusaha beramal, mereka berusaha melakukan tindakan agama mereka, tetapi hal itu tidak bisa menjamin mereka untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan tahu itu, makanya Tuhan datang ke dunia, dan saat pengajaran itu Tuhan menggunakan perumpamaan sebagai roti. Lah, roti itu bisa memberikan kenyang, kan harus dimakan, betul ya? Harus masuk ke dalam mulut kita rasakan enaknya. Enak roti gaweane Marlina gitu. Enggak pernah buat roti Marlina. Enak makanannya, enak, membuat kenyang, kan gitu kan. Roti itu kan seperti itu ibaratnya. Lah, Tuhan mengibaratkan dirinya sebagai roti yang dibutuhkan oleh umat manusia. Roti yang hidup, yang dimaksudkan di sini bisa memberikan kehidupan yang kekal, yang menebus dosa-dosa manusia, yang mempunyai kuasa untuk membangkitkan kita dari kematian. Bukan berarti kita harus menyembelih Tuhan terus kita makan dagingnya, kita minum darahnya, tidak. Di sini ibaratnya kita menerima Tuhan. Menerima Tuhan, kita resapi pengajarannya, kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Kita akan memperoleh hidup yang kekal, dan Tuhan mengatakan, aku akan membangkitkan Dia pada akhir zaman, pada saat pengadilan nanti. Tuhan akan menolong, Tuhan akan membangkitkan kita, memberikan kehidupan yang kekal. Tuhan akan mengajak kita bersama-sama di kerajaan surga, di mana Dia berasal dari surga. Ini yang pertama.
mempercayai Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, karena Dia bisa memberikan kehidupan yang kekal. Dia memberikan jaminan, menjamin kehidupan yang kekal. Dia menjamin bahwa di akhir zaman nanti, kalau kamu mau percaya kepadaku, kamu akan dibangkitkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dapat mengerti akan kehendak Allah kepada manusia. Mari kita baca ayat 55 sampai 57. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan mengatakan kalau kita benar-benar menerima, makanya kalau Bapak Ibu menerima roti dari pemberian saya, kalau ingin merasakan rasanya enaknya, saya mengatakan wah enak ini roti buatan istri saya gitu ya. Niko ayo dimakan. Saya bilang enak buatannya Bu Marlina. Tapi Niko nggak akan bisa mengatakan enak juga kalau Niko belum memakannya. Belum merasakannya. Ketika dimakan Niko, walah, lah kok asin men. Waduh, padahal Pak Andri ngomongnya enak gitu ya. Niko makan asin. Gimana nih? Enak. Meh muni asin gak enak. Nah, ya pakai karo Pak Andri yang ngomong nih kayak Pak Andri kok. Ya Pak, nah, ya gitu aja mungkin. Itu manusia. Tetapi di sini Tuhan ingin mengibaratkan seperti itu. Kalau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, berarti kita mau menerima pengajarannya, kita mengerti pengajarannya, dan ketika kita mau menerima, kita ngerti maksudnya Gusti Allah karo uripe menungso ki apa. Karena sejak manusia jatuh ke dalam dosa itu, manusia sudah terputus dari Allah. Manusia sudah tidak bisa mengerti akan kehendak Allah. Tetapi dengan kedatangan Tuhan ke dunia ini, Tuhan ingin menawarkan kedamaian kembali, supaya manusia ini memperoleh hubungan kembali dengan Tuhan. Ketika manusia ini mau menerima hubungan kembali dengan Tuhan, dia akan mengerti maksud dan tujuan Allah terhadap kehidupan kita. Apa tahu maksudnya Gusti Allah? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Ini Tuhan mengatakan ketika kamu makan roti itu, maka aku akan ada di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Tuhan ada di dalam hati kita. Kita ada di dalam Tuhan, berarti apa? Kita dalam perlindungan Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam hati kita, kita mempersilahkan Tuhan hadir dalam hati kita, maka kita akan tahu tujuan Tuhan. Kita tahu maksud Tuhan di dalam hidup kita. Orang kalau mengaku dia sebagai orang yang percaya atau mengaku orang Kristen, berarti dia orang yang sudah mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Kalau kita mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah kita, berarti kita mempersilahkan Tuhan mengontrol hidup kita. Ada lagunya itu ya, apa itu? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku, gitu ya. Lagunya hidupku atau hidup kita ini bukan milik kita lagi. Hidup kita ini sudah menjadi milik Allah. Oleh karena itu kita harus mengerti akan kehendak Allah. Kita harus tahu apa yang dimau oleh Tuhan dalam hidup kita. Kita harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan.
Tuhan itu kasih. Nah, kalau orang Kristen nggak duwe kasih, berarti dia tidak mempersilahkan Tuhan hadir dalam hatinya. Kita mempunyai dendam, berarti kita tidak mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita. Ya ibaratnya itu tadi, kita menerima roti tapi nggak dimakan gitu loh. Jadi ketika ditanya rasanya piye, ya gak mudeng, gak ngerti, gak bisa menceritakan rasanya. Tapi kalau kita menerima roti itu, kita makan, kita bisa merasakan, oh gurih, oh asin, oh manis, enak rasanya, oh empuk, atau legit. Roti kan gitu ya. Orang kita menerima makanan itu, oh nasi kurang banyu gitu ya, kakasen kurang banyu, cocoknya nggak sego goreng gitu ya, atau nasinya kebanyakan air jadi kayak subur. Kita bisa merasakan. Tapi kalau kita menerima dot, kita lihat, ya sudah seperti orang Kristen KTP. KTP-nya saja Kristen tapi perilaku kehidupannya tidak mencerminkan kehidupan kekristenan, karena tidak mempersilahkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak tahu akan maksud Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan ingin kita mengasihi semua orang. Kita tidak tahu maksud Tuhan kita, bahwa Tuhan ingin kita memberitakan Injil agar banyak orang yang diselamatkan. Pokoknya aku sejak cilik Kristen, aku wayahe umur 12 tahun wayahe baptis ya baptis. Kehidupannya seperti manusia biasa. Dia tidak mempersilahkan Yesus hadir di dalam kehidupannya. Rasa syukurnya tidak ada. Dia merasa semuanya yang dia lakukan itu karena kekuatannya, kepandaiannya. Kehidupannya, perilakunya, tingkah lakunya, tutur katanya tidak mencerminkan Kristenan atau apa yang diinginkan oleh Tuhan. Inilah Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus mempercayai Yesus sebagai Tuhan? Karena dengan kita mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Mengapa kita memperoleh kehidupan kekal di surga? Karena Dia adalah Allah itu sendiri. Dia yang datang dari surga. Kemudian, mengapa kita harus mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Karena dengan mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan, mempersilahkan Tuhan hadir di tengah-tengah hati kita, Tuhan menguasai hidup kita, dan hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Kita menjadi tahu akan kehendak Tuhan kepada setiap manusia atau terhadap setiap pribadi kita masing-masing. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Silakan para petugas untuk bisa mempersiapkan diri. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada pagi hari ini. Mengapa kita harus mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu yang memperkuat iman kami untuk tetap setia mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mempersilahkan Engkau sebagai Tuhan kami untuk bisa mengontrol hidup kami, menolong kami dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu ini akan semakin menguatkan kehidupan iman kami.
Begitu juga kami berdoa untuk persembahan perpuluhan yang sudah kami kumpulkan melalui kotak persembahan atau kami transfer ke rekening gereja. Tuhan akan menolong, memberkati, biarlah persembahan ini dapat kami pergunakan untuk mengembangkan pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Gubeng ini ya Bapak. Berkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan perpuluhan ini dengan sukarela. Berkati kehidupan mereka, senantiasa Tuhan bimbing mereka ya Bapak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak lupa juga ya Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang Tuhan berkati, Tuhan tambahkan umurnya di dalam minggu ini. Kami menyerahkan secara khusus saudara Immanuel Rio yang dimana pada hari ini Tuhan memberkati dia, tambahkan umurnya 1 tahun kepada dia ya Bapak. Tuhan akan terus memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati masa depannya. Dan biarlah saudara kami ini boleh menggunakan sisa waktu yang masih Tuhan berikan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak, kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan secara khusus para pemimpin-pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Tuhan akan menolong, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami ini dalam mengambil keputusan untuk kemajuan bangsa dan negara kami. Kami juga menyerahkan usaha pemerintah dalam memutus rantai penularan pandemi COVID-19 melalui protokol kesehatan yang harus dilakukan, begitu juga melalui vaksin yang saat ini terus dilakukan oleh pemerintah. Kami rindu Bapak, negeri kami ini boleh terbebas dari pandemi. Kami menyerahkan juga untuk keamanan dari negara kami, yang dimana ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu yang ingin merusak atau menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bapak, kami serahkan melalui aparat keamanan negara dan mereka boleh bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk boleh menjaga stabilitas keamanan negeri kami ini. Tidak lupa kami juga berdoa untuk perekonomian negeri kami. Kami rindu Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh pulihkan kembali perekonomian negeri kami ini ya Bapak, sehingga negara kami ini boleh semakin maju berkembang. Tuhan Yesus, saat ini kami tidak lupa berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia yang menjadi payung bagi seluruh gereja-gereja baptis yang tergabung di dalam GGBI. Yang menyerahkan secara khusus Badan Pengurus Nasional dan Badan Pengurus Daerah yang telah terpilih dan dilantik. Mereka boleh menyusun program untuk memajukan penginjilan dan umat baptis di seluruh Indonesia ini. Tuhan menolong, memberkati, berikan hikmat kepada setiap pengurus-pengurus yang telah terpilih ini ya Bapak. Kami menyerahkan juga untuk lembaga-lembaga baptis, berdoa untuk Sekolah Tinggi Teologi Baptis, Klinik Baptis, Rumah Sakit Baptis, Lembaga Literatur Baptis, Lembaga Pertanian Baptis, begitu juga Sekolah Tinggi Desain Baptis. Biarlah melalui lembaga-lembaga ini boleh berjalan, boleh bergerak dan terus menjadi berkat untuk pengabaran Injil, dan biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Kami menyerahkan Yayasan Baptis dan Yayasan Rumah Sakit Baptis yang boleh menolong setiap lembaga-lembaga ini di dalam bergerak melakukan pelayanannya ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gereja Baptis Gubeng yang dimana Tuhan sudah izinkan gereja ini berdiri di tengah-tengah masyarakat Gubeng. Kiranya gereja ini akan terus menjadi berkat, gereja ini terus menjadi terang
bagi masyarakat di Gubeng ini ya Bapa. Menyerahkan setiap pelayanan-pelayanan yang sudah kami lakukan, Tuhan terus menolong para pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan menolong setiap program pelayanan yang kami lakukan baik secara online maupun offline, boleh menjadi berkat bagi jemaat yang mengikutinya. Berkati para petugas pelayan Tuhan yang telah Tuhan berkati dengan talenta yang luar biasa. Di dalam kehidupannya terus Tuhan akan memberkatinya, kesehatannya Tuhan terus memberkati. Begitu juga ya Bapa, kami berdoa untuk majelis perancang gereja, yang dimana mereka boleh ambil bagian pelayanan untuk memikirkan masa depan gereja ini, kemajuan gereja ini. Berkati kehidupan mereka ya Bapa. Tuhan berikan hikmat marifat kepada setiap majelis perancang gereja, dan biarlah kehidupan mereka boleh menjadi contoh dan berkat bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami lansia yang mereka tidak bisa mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati kehidupan mereka. Melalui ibadah online yang mereka ikuti akan semakin menguatkan iman mereka. Menyerahkan juga kesehatan dan kehidupan sehari-harinya. Tuhan akan terus memberkati dan mencukupkannya. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami yang saat ini sedang menjalani pendidikan secara online dan offline. Tuhan akan memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati kecerdasannya, Tuhan juga menolong orang tua yang mendampingi. Tuhan berikan kesabaran kepada mereka semuanya ya Bapa. Dan Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan anak-anak kami ini di dalam pendidikannya. Berdoa juga Tuhan untuk Yayasan TK Dian. Kami menyerahkan para pengurus di yayasan, Tuhan berikan hikmat kepada mereka di dalam memikirkan kemajuan TK Dian di gereja ini. Menyerahkan para guru-guru yang telah ambil bagian di dalam melayaninya. Tuhan akan terus menolong, Tuhan memberkati kehidupan mereka, Tuhan cukupkan segala kebutuhan mereka. Berkati anak-anak yang dipercayakan untuk dididik di dalam TK Dian. Berikan kecerdasan kepada anak-anak tersebut ya Bapa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang ada di pos PI Gempol, yang sampai hari ini kami belum bisa ambil bagian untuk melayani ibadah secara offline. Tuhan akan menolong jemaat dalam kerinduannya beribadah, tetapi saat ini mereka boleh mengikutinya secara online. Kiranya Tuhan juga memberkati kehidupannya, Tuhan berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan akan menolong, Tuhan akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, silakan Bapak Ibu berdiri untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, memulihkan dan menguatkan engkau yang sakit. Tuhan memberkati setiap usaha-usaha, pekerjaan dan studimu. Tuhan juga memberkati keluargamu dan kemanapun engkau pergi. Saudaraku, pulanglah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu dengan membawa damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
saudara kita yaitu Mas Immanuel Rio, kalau nggak salah namanya ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo silakan Mas Rio untuk bisa maju. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Pak Pendeta yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada saat ini kami diberi kesempatan untuk bersaksi sehubungan dengan penugasan kami yang baru di lokasi kerja yang baru di Jakarta sejak tanggal 1 Maret kemarin. Sebenarnya kami sudah ditugaskan untuk menempati posisi yang baru di kantor Jakarta, dan kebetulan juga mulai tanggal 8 November mendatang kami diwajibkan untuk sudah stay di lokasi yang baru di Jakarta. Nah, sehubungan dengan hal tersebut kami mohon doa dan dukungan dari saudara sekalian, terutama Pak Pendeta, supaya kami dapat pindah ke Jakarta dengan doa dari Bapak Ibu dan dukungan sekalian, sehingga dengan tantangan maupun godaan yang mungkin nantinya harus kami hadapi, kami dapat melewatinya bersama Tuhan Yesus Kristus. Dan jika diperkenankan, kami mohon biarlah sementara waktu kami untuk tetap dapat memiliki keanggotaan di Gereja Baptis Indonesia Gubeng ini dan tetap melayani di sini. Mungkin itu saja Pak Pendeta dan saudara jemaat sekalian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas suasana kekeluargaan yang boleh kami nikmatin selama ini, dan kiranya komunikasi kita ke depannya tidak pernah terputus, dan juga jangan pernah ragu ataupun sungkan apabila ada butuh bantuan apapun untuk mengupayakan semaksimal mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pak Pendeta. Kami kembalikan. Ya, terima kasih Mas Rio yang sudah menyampaikan maksud dan tujuannya. Kita ikut mendoakan untuk keberangkatannya, penugasannya di sana. Tuhan terus memberkati. Dan pesan saya, selama di Jakarta, Mas Rio harus tetap bergereja di gereja baptis terdekat, gitu ya, supaya bisa melayani juga ibadah di sana, imannya tetap terpelihara. Dan kebetulan hari ini Mas Rio berulang tahun, ya. Nah, ulang tahun, selamat ulang tahun Mas Rio, Tuhan memberkati. Nah, silahkan Mas Rio berdiri di depan untuk bisa menerima ucapan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama.